Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mario Surawan dari kelas A dengan nomor NIM 20095110017. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan presentasi mengenai premedikasi dan juga anestesi dengan mengampu Bapak Dr. Toryawan Igustin Morosudismo, MSI. Baik, yang pertama itu mengenai pramedikasi. Apa sih itu pramedikasi? Pramedikasi itu merupakan suatu obat sebelum kegiatan tindakan anestesi diberikan. Nah, tujuan dari pemberian pramedikasi ini yaitu untuk mempengaruhi dari anestesi itu sendiri dan juga durasi dari serta pemulihan dari anestesia itu sendiri. Kemudian cara pemberian dari pramedikasi ini itu dapat beberapa cara secara injeksi melalui intramuskular, subkutan juga intravena. Oke, kemudian bagaimana sih indikasi dari pramedikasi ini sendiri? Indikasi dari pramedikasi ini sendiri yaitu yang pertama akan membantu melakukan restrain pada hewan dengan membuat menjadi lebih tenang. Kemudian juga akan mengurangi dari rasa sakit itu sendiri. Yang ketiga, membantu fase induksi anestesi umum agar meminimalisir dari fase eksistasi nanti. Kemudian yang terakhir ada meminimalkan dampak buruk dari anestesi, seperti bradikardia, sekresi berlebihan dari glandula, trakea, dan saliva. Oke. Obat pramedikasi ini umumnya akan bersifat sinergis. Kenapa? Karena kalau tidak bersifat sinergis akan meniadakan dari salah satu sifat baik dari pramedikasi ini maupun juga anestesi. Sehingga jika bersifat sinergis tentunya akan dapat saling membantu juga saling memperkuat dari kerja itu sendiri. Nah, pada umumnya obat dari pramedikasi ini disesuaikan dengan beberapa hal. Yang pertama itu ada umur, kondisi dan juga temperamen dari hewan itu sendiri. Yang kedua ada dan juga tidaknya rasa nyeri yang dirasakan sehingga kita perlu mempertimbangkan obat premedikasi seperti apa yang akan diberikan. Kemudian, teknik dari anestesis yang dipakai itu juga akan mempengaruhi obat yang akan dipakai, atau juga perlu atau tidaknya premedikasi itu. Kemudian yang keempat, adanya antisipasi dari komplikasi. Tentunya pemberian dari obat pramedikasi ini untuk bisa mengurangi dari adanya komplikasi yang berlebihan dari obat anestesi itu sendiri. Oke, kemudian pembagian dari obat pramedikasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada sedatif juga non-sedatif. Yang sedatif itu ada beberapa contoh dari golongan tranquilizer, narkotik, dan juga agen disosiatif. Sedangkan dari non-sedatif itu ada golongan antikolinergik dan muscle paralisa. Oke, mungkin saya akan memberikan satu contoh dari pramedikasi, yaitu ada acepromazin. Nah, teman-teman bisa lihat gambar dari acepromazin di gambar kanan. Dari obat ini itu memiliki keuntungan efek sedasi yang cukup bagus dan juga toksisitas yang rendah. Oke, teman-teman pasti akan tahu bahwa setiap obat itu memiliki toksisitas tersendiri, tapi memiliki level yang rendah atau tinggi. Jadi semakin rendah toksisitas itu juga akan lebih baik dan juga lebih aman. Dan kerugian dari obat ini yaitu dapat menimbulkan hipotensi dan juga hipotermia. Dosis yang dapat diberikan yaitu 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan yang dapat diinjeksi melalui intramuskular atau subkutan. Dan durasi dari sedasi ini sekitar 60 menit itu dapat dipakai. Oke, next kita akan membahas mengenai anestesi. Apa sih itu anestesi? Anestesi itu merupakan suatu obat yang akan menghilangkan rasa nyeri dan juga dapat menghilangkan kesadaran tergantung dari level anestesi sendiri. Nah, tujuan dari anestesi ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu menghilangkan dan juga atau menghilangkan rasa sensasi sakit. Kemudian juga dapat digunakan sebagai restrain pasien. Anestesi ini digunakan sebagai restrain kimia jika kita melakukan diagnosa yoga pembedahan. Kadang hewan itu susah dihandle mengalami restrain fisik, sehingga perlu adanya restrain kimia berupa anestesi. Nah, yang keempat tuh pencegah kekejangan otot juga melakukan eustanasia. Nah, mencegah kekejangan otot.
Jadi anestesi sendiri akan melemaskan otot sehingga akan mempermudah kita dalam melakukan diagnosis atau juga pembedahan gitu. Oke, suatu obat anestesi itu memiliki dikatakan ideal itu jika memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya sendiri ada beberapa hal, yaitu yang pertama toksisitasnya rendah dan juga indeksi anestesinya yang lebar. Yang kedua, induksi dan juga baliknya itu cepat. Kemudian efek dari analgesi dan juga relaksasinya muskulnya itu baik. Yang keempat ada efek negatifnya kecil dan terhadap respirasi dan juga sirkulasi darah. Tentu kita menginginkan suatu obat memiliki efek negatif yang rendah pada sirkulasi darah. Tidak bersifat iritasi terhadap kulit. Biasanya kita akan melihat obat itu ketika kita injeksi melalui subkutan ataupun juga intramuskuler. Tentunya kita tidak berharap adanya iritasi terhadap kulit. Ini akan menimbulkan hal baru, penyakit baru, ataupun juga kasus yang baru. Gitu. Kemudian metaboliknya tidak merusak. Jadi ketika kita sudah menginjeksi suatu obat, tentunya kita berharap bahwa obat itu di dalam tubuh yang akan bawa dari sistem peredaran darah itu tidak merusak organ-organ dalam sehingga aman untuk kita. Gitu. Nah, kemudian sifat fisikokimianya itu menguntungkan. Mengapa begitu? Karena stabil dalam penyimpanan. Jadi obat anestesi itu sangat stabil kalau kita simpan gitu, di tempat yang cukup adem. Kemudian tidak mudah terbakar dan juga tidak mudah meledak. Gitu. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai macam-macam dari anestesi sendiri. Ada 3 macam, yaitu ada anestesi lokal, anestesi regional, dan juga anestesi umum. Apa sih bedanya dari ketiga ini? Oke, kita akan bahas berikutnya. Oke, anestesi lokal itu menghilangkan rasa sakit atau nyeri di area yang diinjeksi obat itu sendiri. Jadi, hilangnya rasa sakit itu hanya di bagian injeksi. Yang biasanya dipakai pada contoh kasus bukan atau contoh kegiatan kasasi atau juga pencabutan gigi. Jadi hanya beberapa saja, mungkin di gigi hanya beberapa saja area yang akan di anestesi. Kemudian ada anestesi regional sesuai dengan namanya regio, yaitu pada daerah tertentu. Jadi menghilangkan rasa nyeri pada regio tertentu. Biasanya seperti contoh operasi fraktura kaki belakang atau juga bisa di kaki depan gitu. Tergantung dari regionya itu sendiri. Kemudian ada anestesi umum. Ini benar anestesi yang menghilangkan kesadaran. Contohnya itu operasi jantung atau operasi yang benar vital yang mampu mempengaruhi seluruh tubuh. Gitu. Nah, ada pun yang saya berikan satu contoh mengenai anestesi. Ini merupakan anestesi yang umum yang sering kita gunakan, yaitu ketamin. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar namanya ketamin. Di kedokteran hewan sering dipakai ini juga. Nah, keuntungan dari ketamin ini sendiri itu dapat memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dari obat yang lainnya. Dan aplikasi melalui injeksi itu dapat melalui intravena atau juga intramuskuler. Nah, tidak bersifat toksik untuk organ-organ dalam seperti hati, ginjal, dan juga jantung. Induksinya cukup cepat. Nah, kerugiannya itu memiliki efek relaksasi otot yang rendah. Nah, dosis yang dapat digunakan dari obat ketamin ini, kalau dari intravena itu dapat 1-4,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian kalau menggunakan cara intramuskular itu 6,5-13 mg per kilogram berat badan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peran medikasi dan juga anestesi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Om Santi Santi.